Shalom saudara-saudara semua. Ya, shalom shalom semuanya. Puji Tuhan, kita masih bisa belajar sekolah sahabat bersama Impromptu. Masuk di pelajaran yang keenam dengan judul Kasih Allah yang penuh keadilan. Kita dua sahabat yang lalu lah, dua pelajaran yang lalu kita sudah membahas sifat-sifat Allah ya, terutama sifat murkanya. Nah, sekarang kita masuk ke aspek lain dalam karakter Allah, yaitu keadilan. Ya, bagaimana keadilan dan kasih bisa berjalan beriringan? Seperti apa itu? Seperti apa Alkitab mengkomunikasikan keadilan dan kasih? Ya, kita akan bahas bersama-sama. Dan Mas Jansen, saya boleh undang untuk pimpin kita di dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami memohon biarlah Engkau membuka hati kami, pikiran kami, berikanlah kami hikmat, pengertian, agar kami dapat mengerti kasih yang sejati dari Engkau, keadilan-Mu, dan biarlah kami dapat memantulkan itu dalam kehidupan kami kepada sesama kami. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Baik, Mas Jansen, monggo. Langsung saja. Ya, kita awali dengan Mazmur Bil. Mazmur 33 ayat 5. Mazmur 33 ayat 5. Mazmur 33 ayat 5, ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Ya, perhatikan ya bagian A-nya itu ya. Ia Mm-mm. senang kepada keadilan dan hukum. Tuhan senang kepada keadilan dan hukum ya. Frasa ini adalah frasa yang cukup tricky untuk diterjemahkan dari bahasa Ibraninya, oke? Jadi kita lihat dulu dengan membandingkan terjemahan-terjemahan bahasa Inggris. Nah, Oke. tolong bukakan Nesby Bill. Mazmur ya. Psalm 33 ayat 5. Ini. Iya. Tolong bacakan Bill. He loves righteousness and justice. The earth is full of the goodness of the Lord. Iya. Kalau terjemahan baru eh, menuliskan keadilan dan hukum, Nesby ternyata menuliskannya adalah righteousness and justice. Yang bahasa Indonesianya adalah kebenaran dan keadilan. Ya, beda ya. Yang bahasa Indonesia terjemahan baru keadilan dan hukum, Nesby kebenaran dan keadilan. Ya, oke. Kita bandingkan dengan terjemahan bahasa Inggris yang lainnya lagi. KJV, King James Version. Tolong Bill dibukakan. He loveth righteousness and judgment. The earth is full of the goodness of the Lord. Ya, perhatikan ya gaya bahasa kunonya King James ya. Loved dengan akhiran TH-nya itu ya. Yang kita udah nggak pernah pakai lagi sekarang. Oke, tapi poin utamanya bukan itu. Eh, King James menerjemahkannya sebagai righteousness and judgment. Kebenaran dan penghakiman. Ini beda lagi. Sekarang kita udah punya tiga terjemahan dan tiga-tiganya beda. Oke, lagi ESV. ESV. Ya, ESV. Yep. ya. ESV. He Bacakan Bill, loves, tolong. yeah, he loves Hmm. righteousness and justice. The earth is full of the steadfast love of the Lord. Iya, perhatikan ya. Sekarang ESV menerjemahkannya sebagai righteousness and justice sama seperti Nesby. Ya, kebenaran dan keadilan. Ya. Oh ya, yang Nesby terjemahnya kebenaran dan keadilan, Bill. Yep. Ya kan? Jadi minimal sekarang kita udah punya tiga cara menerjemahkan. TB ya sebagai keadilan dan hukum, Nesby dan ESV sama kebenaran dan keadilan, kemudian KJV kebenaran dan penghakiman. Udah ada tiga, oke? Bonus kita tambahkan bahasa Indonesia masa kini, Bill. Nah, tolong Oke. buka bahasa Indonesia masa kini untuk Mazmur 33 ayat 5. Ia mencintai kejujuran dan keadilan. Seluruh bumi penuh dengan kasihnya. Iya, beda lagi nih. Beda lagi ya bahasa Indonesia masa kini. Kejujuran dan keadilan. Ya, meskipun secara umum dia lebih mirip Nesby atau ESV ya, tapi kata kebenaran righteousness yang dipakai oleh Nesby dan ESV ya
Itu berbeda dengan bahasa Indonesia masa kini yang memakai kata kejujuran. Meskipun kebenaran dan kejujuran itu ada semacam persamaannya lah, ada semacam irisannya, tapi nggak sama persis gitu ya. Sekarang bagaimana kita menguji terjemahan-terjemahan ini? Ya kan? Seperti biasa, standarnya adalah bahasa Ibraninya ya. Kita buka Bil sekarang bahasa Ibraninya. Oke, saya bacakan bahasa Ibraninya. Ohev sedekah, Ohev mencintai ya, sedekah u mishpat. Oke. Jadi Tuhan senang atau Tuhan mencintai literalnya sedekah ya dan mishpat. Dua kata itu ya. Sedekah dan mishpat. Nah, kita bahas satu-satu. Pertama kata sedekah dulu ya. Ya. TS Bil. Ya, kata sedekah dulu ya. Apa maksudnya sedekah? Akar katanya adalah sedek. Oke, akar katanya adalah sedek. Sedekah secara mendasar ya, artinya itu adalah kebenaran, righteousness. Oke. Jadi Nesbi dan ESV menerjemahkan dengan tepat itu, ya. Kebenaran, righteousness, sedekah. Oke. Tapi kebenaran yang dimaksud itu apa? Itu yang harus kita pertanyakan. Karena bahasa Ibrani punya kata lain untuk kebenaran. Ada kata emet misalnya. Emet itu adalah sesuatu yang benar, maksudnya apa? Informasi yang benar. Informasi yang benar itu emet, ya kan? Tapi kalau sedekah itu kebenarannya bukan dalam ranah informasi, tapi kebenarannya dalam ranah perilaku, ya. Perilaku yang benar itu sedekah, ya. Emet itu pakai T, Bil, Oh ya, oke. ya. Kata sedekah itu artinya adalah tingkah laku yang benar. Nah, maka dalam konteks tertentu, ya, dia bisa diartikan juga sebagai keadilan, bisa diartikan juga sebagai keadilan. Kenapa? Karena tingkah laku yang benar, ya dalam pola pikirnya orang yang berbahasa Ibrani, dalam pola pikirnya orang Ibrani, tingkah laku yang benar itu adalah tingkah laku adil. Oke. Jadi kata sedekah sendiri arti literalnya adalah kebenaran dalam arti tingkah laku, righteousness ya, tapi bisa diartikan juga sebagai keadilan, ya. Oke, itu kata sedekah. Lalu kata yang kedua dalam bahasa Ibrani adalah mishpat. Kata mishpat ya. Mishpat ini artinya apa? Mishpat artinya adalah keadilan. Menarik ya. Kalau kata sedekah tadi artinya adalah kebenaran, ya, perilaku yang benar, righteousness, bisa diartikan sebagai keadilan juga. Mishpat artinya memang keadilan. Jadi ada overlapping arti meskipun itu nggak sama persis, ya, oke kan? Hmm. Nah, tapi keadilan seperti apa yang dimaksud? Ya, kata mishpat ini maknanya adalah makna legal. Oke, jadi kata keadilan dalam kata mishpat ini ya itu maknanya adalah makna penghakiman. Konteksnya konteks penghakiman. Kata mishpat ini berhubungan dengan penghakiman Tuhan. Itulah kenapa kita melihat King James Version menerjemahkannya sebagai judgment, penghakiman, ya kan? Nah, jadi saya ulangi ya, kata tzedek itu bisa diartikan righteousness, kebenaran, tingkah laku yang benar, bisa juga keadilan. Kata mishpat yang artinya keadilan bisa juga diartikan penghakiman, ya. Nah, jadi terjemahan mana yang benar? Semuanya benar. Dalam hal ini semuanya benar. Tapi tidak menangkap kepenuhan makna dari kata tzedakah dan mishpat. Ya, makanya sebaik-baiknya terjemahan yang baik adalah yang paling baik adalah bahasa aslinya gitu loh. Ya. Kalau saya mau eh, kalimatkan kata apa ayat ini dengan cara yang terbaik ya, harusnya adalah dia mencintai sedekah dan mishpat. Itu cara terbaiknya, ya. Kalau diterjemahkan sebagai dia mencintai kebenaran, di dalamnya udah ada makna keadilan. Kalau diterjemahkan sebagai ia mencintai keadilan, di dalamnya udah ada makna penghakiman, gitu ya. Itu. Oke, kita baca bagian B-nya. Di bagian B-nya dikatakan Hesed Adonai Mal'ah Haaretz. Ya, Hesed Tuhan memenuhi bumi. Nah, bagian B-nya juga sulit untuk terjemahkan. Karena kita sudah belajar ya bahwa Hesed itu nggak punya satu kata yang persis menerjemahkan kata Hesed. Ya, baik di bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, ya kan? Kata Hesed itu di dalamnya sudah ada arti kebaikan, sudah ada arti belas kasihan, sudah ada arti kesetiaan, ya kan? Bahasa Indonesia menerjemahkannya sebagai kasih setia.
Oke, tapi lihat Nesby dan King James menerjemahkannya sebagai goodness, kebaikan, ya kan? ESV menerjemahkannya sebagai steadfast love, kasih yang teguh, ya. Dan semuanya itu masuk dalam satu kata chesed. Kalau mau semuanya dimasukkan jadi satu paragraf itu, ya. Maka yang paling baik apa? Yang paling baik yang nggak diterjemahkan sebenarnya. Walaupun menerjemahkan itu nggak salah ya, cukup membantu menerjemahkan bagi orang yang nggak bisa bahasa Ibrani. Tapi tetap membaca terbaik, membaca ayat ini dengan cara yang terbaik adalah membaca dalam bahasa aslinya. Ya, Hesed Adonai memenuhi bumi. Karena begitu dengar kata Hesed, cara berpikir langsung semuanya itu masuk jadi satu. Ya, seperti itu. Nah, kita harus ingat ini ya, terutama dua kata yang ada di bagian A tadi ya, kata sedekah, sedek, eh, kebenaran, tingkah laku yang benar ya, righteousness, dan dalam konteks tertentu bisa diartikan keadilan, dan kata mishpat, keadilan tapi konteksnya adalah penghakiman. Ingat itu ya, sedek, mishpat, dua kata itu harus diingat. Oke. Nah, itu tadi secara linguistik. Oke. Secara teologi ya, ayat ini menunjukkan bahwa dalam Alkitab ide tentang kasih Allah dan keadilan itu menyatu, itu saling terkait erat, nggak terpisah itu kasih Allah sama keadilan Allah, ya, berjalan beriringan. Oke. Dan Tuhan itu ya menaruh perhatian, Tuhan itu apa istilahnya ya? Eh Tuhan itu niat, nah, gitu ya. Tuhan itu niat supaya kebenaran dan keadilan itu di dunia ini ditegakkan. Ya. Karena Tuhan pencipta dunia ini adalah Tuhan yang kasih dan Tuhan yang adil. Oke? Maka dia ingin bahwa dunia ciptaannya ini juga menjadi dunia yang kasih dan adil. Dia pengen kasih, keadilan, kebenaran tadi itu ditegakkan di dunia ini. Dia pengen supaya dunia ini itu mishpat. Dunia ini itu tzedek, gitu ya. Makanya dalam ayat ini kan dihubungkan kan, Chesed Adonai memenuhi dunia kan gitu kan. Ya. Apa apa tandanya kalau Chesed Adonai itu memenuhi dunia? Tandanya adalah Adonai selalu ingin supaya dunia ini tzedek dan mishpat. Itulah tandanya Tuhan Hesed. Tuhan selalu mengusahakan supaya dunia ini tzedek dan mishpat, gitu ya. Ya, dan ini dikonfirmasi oleh kitab Yesaya ya. Kita buka Yesaya 61 ayat 8. Bentar, Bang. Yesaya 61 ayat 8. 61 ayat 8. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Hmm. Tuhan mencintai hukum, lagi-lagi muncul ya. Dan dalam bahasa aslinya ini Tuhan mencintai mishpat. Oke. Mishpat tadi apa? Keadilan kan? Dalam konteks penghakiman, bisa diartikan keadilan, bisa diartikan penghakiman, tapi bahasa Indonesia selalu memilih hukum. Ya, karena dalam konteks penghakiman standar penghakiman itu ya hukum gitu ya. Jadi bahasa Indonesia menerjemahkan itu sebagai hukum, dan itu satu aspek juga dari kata mishpat sebenarnya yang nggak bisa ditangkap oleh terjemahan. Nggak mungkin dong terjemahan menerjemahkan jadi satu paragraf kan. Keadilan dalam konteks penghakiman yang standarnya adalah hukum, nggak mungkin terjemahkan kayak gitu ya. Ya, tapi konteksnya adalah hukum. Ya. Tuhan mencintai keadilan, Tuhan mencintai penghakiman, Tuhan mencintai hukum. Apa konteksnya sampai-sampai ayat ini ditulis? Apa konteksnya sampai-sampai Tuhan bilang kalau dia mencintai mishpat, mencintai keadilan, mencintai pengadilan, mencintai hukum? Apa konteksnya? Konteksnya adalah di zamannya Nabi Yesaya, ya, di Israel itu keadilan sangat kurang, sangat kurang. Ya. Itulah kenapa di Yesaya 1 ayat 23 bangsa Israel itu didakwa. Apa alasannya bangsa Israel didakwa dalam Yesaya 1 ayat 23? Karena kurangnya keadilan di Israel. Ya. Untuk makin jelasnya kita buka aja Yesaya 1 ayat 23. Silahkan Bil. Oke, Yesaya 1 Ayat 23. 3. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Iya, inilah kondisi Israel pada zamannya Nabi Yesaya. Pemimpin-pemimpinnya itu adalah pemberontak,
suka bersekongkol dengan pencuri, ya. Ini kalau saya parafrase, ya, pemimpin-pemimpinnya itu bersekongkol dengan koruptor. Ya, Oke? Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Dalam konteks apa menerima suap dan mengejar sogok? Dijelaskan di kalimat selanjutnya. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim. Maksudnya apa? Kalau ada sebuah kasus di pengadilan, ya, di mana ada anak yatim terlibat dalam kasus tersebut dan ada orang yang punya uang terlibat dalam kasus tersebut, mereka akan pilih orang yang punya uang ini untuk menang kasusnya meskipun orang yang punya uang ini salah. Mereka terima uang, terima sogok. Oke? Dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Dalam dunia Alkitab, ya, perkara janda itu adalah biasanya urusan harta. Karena janda itu biasanya eh, apa ya? Akan melibatkan urusan harta suaminya setelah suaminya meninggal, gitu kan? Dan ada aturannya juga di Ulangan kalau mereka harus dinikahi sama saudara suaminya dan lain sebagainya gitu. Nah, gimana kalau ternyata keluarga suaminya ini curang gitu kan? Nggak mau menikahi janda ini, nggak mau apa istilahnya memelihara janda ini, nggak mau menghidupi janda ini, terus jandanya dapat penghidupan dari mana setelah suaminya meninggal gitu kan? Dibawalah ke pengadilan kan gitu ya. Kalau hakim yang benar harusnya dibela haknya janda ini. Janda yang apa suaminya baru meninggal ini supaya dia dapat penghidupan dari saudara suaminya, ya kan? Tapi hakim-hakim ini nggak melakukan begitu. Hakim-hakim ini akan tetap pilih keluarga suaminya ini kalau mereka mau berlaku curang terhadap janda ini, asalkan ada sogokannya, ya. Kalau istilah populernya apa? Hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas katanya gitu kan? ya, Itulah yang terjadi di zamannya Nabi Yesaya, ya. Jadi waktu kita baca Yesaya 61, ya, Tuhan itu mencintai mishpat, mencintai keadilan, mencintai pengadilan, mencintai penghakiman, mencintai hukum, ya. Itu konteksnya adalah di zaman Nabi Yesaya, ya, dunia hukum itu sedang tidak baik-baik saja. Itu konteksnya, ya. Nah, sekarang lah kalau kita aplikasikan ini dalam kondisi kita sekarang, ya. Saat kita melihat ada ketidakadilan yang nyata, kita melihat pemimpin bersekongkol dengan para koruptor. Kita melihat semua pemimpin kita itu suka menerima suap, mengejar sogokan. Kita jawabnya apa? Ya wajar, dunia politik emang gitu. Kita maklumi, ya kan? Kita melihat para hakim itu bukan membela yang lemah, ya, tapi justru membela siapa yang menyogok. Tidak membela hak-haknya orang tertindas, anak-anak yatim, perkara janda-janda, bukan itu yang mereka bela. Ya kan? Ya hidup itu realistis aja, bos. Gitu. Nanti ngomongnya gitu kan. Kemudian kalau kita sebagai orang Kristen, ya, mengkritik ketidakadilan, mengkritik pemimpin yang bersekongkol dengan para koruptor, mengkritik pemimpin yang suka menerima suap, mengejar sogok, dibilangnya apa? Kita ini orang Kristen kasih. Orang Kristen tuh kasih. Jangan mengkritik sana, mengkritik sini. Mana kasihnya orang Kristen kok suka mengkritik? Justru kalau kita tidak kritik ketidakadilan, kita nggak punya kasih. Di mana kasih kita kalau kita melihat ada ketidakadilan? Gimana kasih kita kalau kita melihat ada orang korupsi dan hak-hak orang ditindas kita abaikan? Kan gitu. Itu bukan orang pengasih, ya. Kalau hati itu bisa buta waktu melihat ada pengadilan yang membela orang yang disogok daripada orang yang lemah, itu orang nggak punya kasih itu. Ya, jadi jangan jangan lagi apa berargumen orang Kristen tuh kasih, ya, terus ada ketidakadilan, tidak perlu kritik sana kritik sini, kita ini kasih karena kita kasih, kita kritik ketidakadilan ini, ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mencintai mishpat, mencintai keadilan, pengadilan, hukum, ya, maka kita juga harusnya memantulkan itu pada sesama kita, ya. Dan saya nggak punya waktu untuk bahas semua tema keadilan dalam kitab Yesaya, ya, tapi di seluruh kitab Yesaya Tuhan itu sudah menaruh perhatian lebih supaya keadilan itu didirikan. Berulang-ulang di seluruh kitab Yesaya Tuhan ingin keadilan ditegakkan. Oke? Ini saya sebutkan aja ayat-ayatnya, Bill, tolong dicatat ya. Pertama Yesaya 1 ayat 27. Oke. Hmm, Habis itu 5 ayat 7 dan 16. hmm, Habis itu Yesaya 28 ayat 17. Kemudian oh, 30 ayat 18. Kemudian 42 ayat 1. Ya, saya minta saudara-saudara baca itu, semua ayat itu, ya. Dan
Ya, semoga di Indonesia kondisi pemimpinnya tidak seperti ini, ya kan? Tapi kalau ini ya, kalau ya, kalau seperti ini, respon kita harusnya seperti respon Nabi saya, seperti respon Tuhan. Itu baru beneran kasih, ya. Karena sekali lagi, kasih dan keadilan itu terkait erat, itu bersatu. Kasih dan keadilan tidak bisa dipisahkan. Allah ingin, ya, Allah ingin supaya kebenaran dan keadilan, tzedek, vemishpat, tzedek dan mishpat itu ditegakkan di dunia ini. Ya, seperti itu, Will. Eh Pembukaan dari saya, silakan tanggapannya. Iya, eh, menurut saya ini apa ya namanya batu loncatan yang bagus ya untuk memasuki tema ini, bahwa dari ya sebenarnya satu ayat ya dari Mazmur tadi ya, lalu Mas Jansen mencoba mencari pengalaman bangsa Israel yang ya saya rasa nggak ada bedanya lah dengan pengalaman kita sekarang, bahkan lebih parah ya, bahkan Semoga berbeda. Semoga berbeda. semoga berbeda, tapi kayaknya nggak ada bedanya sih menurut saya, Oke. karena karena apa ya, eh, karena diwajarkan itu sih permasalahannya, diwajarkan. Jadi keadil gini, mungkin karena di zaman bangsa Israel tuh mungkin wajar, oke, pastilah. Kalau nggak Tuhan nggak mungkin marah kan. Mungkin itu udah global di bangsa Israel. Tapi kalau di let's say di Indonesia lah, di kita sekarang ini ya, ya kita nggak lagi kaget atau bahkan kita tidak lagi menghina koruptor yang misalnya hartanya banyak gitu kan. Lalu Hmm. setelah dihukum kok tambah kaya gitu kan, Hmm. nggak ada, jadi koruptor yang dihukum itu tidak miskin gitu. Ya tidak miskin jadi tapi malah tambah kaya gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu lama-lama diwajarkan dan ini ya menurut saya ya secara aspek sosial ya bahayanya dari mewajarkan dan tidak mengkritik dalam yang tadi Mas Yansen coba sampaikan itu adalah kita itu jadi tumpul, kita jadi enam mati rasa. Itu sih sebenarnya permasalahannya. Jadi mungkin korupsi kita coba wajarkan, tapi nanti lama-kelamaan ketidakadilan kecil itu kita wajarkan juga. Karena korupsi itu udah makanan sehari-hari kita. Maksudnya kita udah biasa dengan hal yang tidak adil, sehingga hal yang tidak adil yang sepele itu kita wajarkan juga pada akhirnya. Jadi kita udah mati rasa, kita nggak tahu lagi, kita udah nggak merasa lagi bahwa keadilan itu perlu untuk dijunjung tinggi. Nah itu permasalahannya sebenarnya ya. Ya kita nggak tahu apakah ke depannya seperti apa, tapi himbauan bagi kita, terutama orang Kristen ya, terutama gereja Advent, ya kita harus peka terhadap ketidakadilan, paling tidak di gereja kita sendiri, Hmm. gitu ya. Karena ya dari situ baru kita bisa bangun budaya peka terhadap dua hal ini ya, kasih dan keadilan ini ya. Oke, satu kutipan, The Desire of Ages. Ya, banyak tema kasih dan keadilan itu akan mengutip dari Desire of Ages ya. Kasih Allah telah dinyatakan dalam keadilannya, tidak kurang dari belas kasihannya. Maksudnya tidak jauh beda dari belas kasihannya gitu ya. Keadilan adalah dasar tahtanya dan buah dari kasihnya. Tujuan setan adalah untuk memisahkan belas kasihan dari kebenaran dan keadilan. Ia berusaha membuktikan bahwa kebenaran hukum Allah adalah musuh bagi kedamaian. Nah, apa sih lu gitu kan? Sok-sok banget. Mana kasihnya gitu kan? Ya sama ya. Itu yang setan mau. Tetapi Kristus menunjukkan bahwa dalam rencana Allah, keduanya tidak dapat dipisahkan. Yang satu tidak dapat ada tanpa yang lain. Kasih karunia dan kebenaran bertemu. Kebenaran dan damai sejahtera saling berciuman. Mazmur 85 ayat 10 ya. Melalui hidup dan kematiannya, Kristus membuktikan bahwa keadilan Allah tidak menghancurkan belas kasihannya, tetapi bahwa dosa dapat diampuni dan bahwa hukum itu benar dan dapat dipatuhi dengan sempurna. Tuduhan setan dibantah. Allah telah memberikan bukti yang tidak salah lagi tentang kasihnya kepada manusia. Jadi sekali lagi, apabila ada ide untuk memisahkan kasih dan keadilan, ya dari kutipan ini sudah jelas ya itu ide dari siapa ya. Itu adalah ide dari setan ya. Tujuannya memang tuh itu. Ya, semoga kita tidak terseret dalam ide seperti itu. Mungkin itu Mas Jansen dari saya. Ya, terima kasih, Bill. Nah, Tuhan sudah menyatakan kalau dirinya itu adalah Tuhan yang mencintai tzedek dan mencintai mishpat. Oke? Dan Tuhan juga ingin supaya tzedek dan mishpat itu ditegakkan di dunia ini. Ya. Sekarang, apakah Tuhan melakukan itu hanya dalam omongannya, ya, atau benar-benar Dia sendiri seperti itu? Karena kalau ternyata Tuhan itu hanya ngomong saja, Dia mencintai tzedek, mencintai mishpat. Kalau ternyata Tuhan hanya ngomong saja, Dia ingin supaya tzedek dan mishpat ditegakkan, tapi Tuhan sendiri tidak tzedek, Tuhan sendiri nggak mishpat.
Tuhan tuh mencela-mencela dan nggak perlu dipercaya kalau Tuhan itu seperti itu, ya. Dan kalau memang Tuhan itu Tuhan sendiri itu tidak sedek dan tidak mishmat, ya sebenarnya kita juga nggak harus seperti itu. Ya, ngapain? Ngapain, ya? Nah, sekarang kita mau baca di Alkitab ya, apakah Tuhan itu benar-benar melakukan apa yang Dia katakan, ya? Kalau Dia mencintai Sedek, Dia ingin supaya Sedek ditegakkan, apakah Tuhan juga seperti itu? Dirinya sendiri seperti itu? Kalau Tuhan ingin mishpat dilakukan, sorry, kalau Tuhan bilang Tuhan mencintai mishpat dan ingin mishpat ditegakkan, apakah Tuhan juga seperti itu? Dirinya sendiri seperti itu? Ya. Kita baca sama-sama, Bil, Ulangan 32 ayat 4. Ulangan 30. Ayat Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Oke, langsung kita bandingkan dengan Mazmur 92 ayat 15. Mazmur 92 ayat 15. Ya, yang paling bawah. Ha. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ya, kita sudah baca dua ayat ini, Ulangan 32 ayat 4 dan Mazmur 92 ayat 16. Di dua ayat ini, dan ada ayat-ayat lainnya juga di Alkitab yang menjelaskan, tapi kita nggak sempat baca semuanya, ya. Dikatakan bahwa Tuhan itu adil, Tuhan itu pengasih, dan di dalam dirinya tidak ada kecurangan. Ya, jadi maksudnya apa? Tuhan itu hanya melakukan yang kasih dan yang adil. Hanya melakukan yang kasih dan yang adil. Kalau bukan kasih dan bukan adil, Tuhan nggak mungkin lakukan. Dan selalu melakukan yang kasih dan yang adil. Oke? Hanya dan selalu. Hanya itu artinya nggak ada yang lain. Selalu itu artinya nggak ada momen di mana tidak dilakukan. Oke? Jadi yang Tuhan lakukan konsisten dengan yang Dia katakan. Dia bilang Dia mencintai Sedek, mencintai Mishpat. Ya, Dia juga melakukan itu. Dia bilang Dia ingin menegakkan Sedek dan Mishpat di dunia ini. Ya, Dia juga melakukan itu. Hanya melakukan itu dan selalu melakukan itu. Ya, Tuhan selalu benar, sempurna, itu ya. Tolong Bill, sebelum Bill kasih tanggapan, kita buka Mazmur 145 ayat 9. Ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Iya, silahkan Bill, kalau mau kasih tanggapan. Oke, Testimonies for the Church, volume 5, halaman 221. Ya. Bagaimana kita akan mengetahui sendiri kebaikan Tuhan dan kasih-Nya? Pemazmur memberitahu kita, bukan dengar dan ketahui, baca dan ketahui, atau percaya dan ketahui, tapi rasakan dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik. Daripada mengandalkan perkataan orang lain, rasakan sendiri. Pengalaman adalah pengetahuan yang diperoleh dari percobaan. Agama eksperimental adalah apa yang dibutuhkan sekarang. Rasakan dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik. Beberapa orang, ya banyak sekali, memiliki pengetahuan teoritis tentang kebenaran agama, tetapi tidak pernah merasakan kuasa pembaharuan kasih karunia ilahi di dalam hati mereka sendiri. Mereka mengabaikan kesempatan yang paling berharga untuk berdamai dengan Tuhan. Mereka tidak pernah merasakan dan belajar melalui pengalaman bahwa Tuhan itu baik. Nah, jadi kalau tadi Mas Hansen bilang, apakah Tuhan itu ngomong doang? Ternyata dia tidak lakukan. Dua ayat tadi dan tambah satu ayat terakhir yang membuktikan bahwa Tuhan itu hanya ada itu elemen itu dalam dirinya dan hanya itu yang dilakukan. Nah, sekarang pertanyaannya kalau kita tidak pernah merasakan dua elemen itu, artinya pengalaman kita kurang bersama Tuhan, gitu kan? Karena Tuhan adanya cuma itu. Dan Dia selalu seperti itu. dan selalu seperti itu. Nah, kalau kita bilang Ya. kayaknya nggak pernah ya Tuhan adil dan kasih. Nah, berarti bukan kita, bukan Tuhan masalahnya. Masalahnya di kita, gitu ya. Hmm. Makanya Leonard bilang, ya ini bagi saya juga dan bagi teman-teman semua ya. Ya, kira-kira agama seperti apa yang kita lakukan? Apakah agama eksperimental atau agama teoritis? Nah, itu kan katanya bukan dengar, bukan ketahui, bukan hanya kita baca, tapi disuruh apa? Rasakan, ya. Rasakan dan lihatlah, gitu kan. Kecap dan lihatlah itu ya dalam terjemahan kita.
Mungkin itu, Mas Hansen. Iya. Tapi ada hal-hal di dalam hidup ini di mana semuanya nggak baik-baik aja. Benar. Ada kejahatan di hidup ini, ada ketidakadilan di hidup ini, ada penderitaan di hidup ini. Mm-mm. Kalau Tuhan hanya melakukan dan selalu melakukan apa yang kasih dan apa yang adil dan apa yang benar, dan Mm. dia maha kuasa, jadi artinya dia bisa melakukan apapun karena dia punya kekuasaan yang tak terbatas, dia bisa mengontrol apapun, harusnya tidak ada hal buruk, tidak ada penderitaan dan tidak ada keadilan di dunia ini, ketidakadilan di dunia ini. Harusnya. Tapi kenapa itu semua tetap terjadi? Jawabannya dari pekan depan ya. Ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Oke, sekarang kita sama-sama buka Maleakhi 3 ayat 6. Oke, Maleakhi 3 ayat 6. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ya. Eh ya, ayat ini cukup jelas ya bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Jadi Tuhan itu tidak berubah, itu cukup jelas. Oke. Tapi kita harus membaca ini dalam konteks teologi eh seluruh Alkitab. Hmm. Oke ya. Bukan hanya dari konteksnya kitab Maleakhi aja, tapi dari konteks seluruh Alkitab gitu. Ya. Karena kalau dari konteksnya ini konteksnya perpuluhan ini. Iya. Ini konteksnya perpuluhan. Nanti ayat 10-nya itu yang biasa dikutip kalau lagi sahabat perpuluhan ya. Tapi dalam konteks seluruh Alkitab ya, kita bisa melihat ya, bahwa dalam hubungan Tuhan dengan umatnya, itu Tuhan bisa berubah. Ya kan? Nah itu kan yang akhirnya kita harus, apa istilahnya, harus baca dengan teliti kan. Ayat ini Iya. bilang Tuhan tidak berubah, tapi nyatanya berkali-kali dalam hubungan Tuhan dengan umatnya, itu Tuhan bisa berubah. Oke? Ya contohnya Tuhan bisa menarik diri, itu kan sudah ada perubahan di situ kan. Iya. Ya, jawabannya bagaimana? Nah, kita coba aja buka Maleakhi 3 ayat 7. Ayat selanjutnya. Ya, meskipun di teks lain di seluruh Alkitab ada jawabannya, tapi kita nggak punya waktu untuk baca semuanya kan. Kita baca ayat Iya. 7-nya. Ya. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Iya. Nah, ternyata di ayat 7-nya langsung menunjukkan adanya hubungan timbal balik yang di dalamnya ada perubahan. Iya, Di ayat selanjutnya. Coba, sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Apa ini? Siklus pemberontakan. yang sabar Ya lalu kan ya. yang kita pelajari pekan lalu. Sejak zaman nenek moyangmu. Oke, sejak zaman Musa, sejak di keluaran, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Jadi, mereka berulang kali apa tidak menurut pada Tuhan, ya, dan Tuhan ampuni dan mereka tidak menurut lagi dan diampuni dan tidak menurut lagi dan begitu seterusnya, downward spiral kan. Tapi Tuhan bilang apa? Kembalilah kepadaku. Oke, jadi mereka disuruh apa? Berubah. Maka aku akan kembali kepadamu, ya. Jadi kalau mereka kembali, Tuhan akan kembali. Artinya apa? Kalau mereka nggak kembali, Tuhan tetap menarik diri. Itu perubahan atau tetap Berubah itu. berubah, ya. Jadi kalau mereka kembali, Tuhan kembali. Kalau mereka tidak kembali, Tuhan akan tetap tarik diri dari bangsa Israel. Jadi Tuhan bisa berubah dalam hubungan timbal balik. Ya, terutama ketidaktaatan umatnya itu bisa membuat apa hubungan itu rusak dan akhirnya Tuhan menarik diri itu bisa. Lalu apa maksudnya Maleakhi 3 ayat 6 waktu Maleakhi 3 ayat 6 bilang Tuhan tidak berubah? Apa maksudnya? Tuhan tidak pernah berubah secara prinsip karakternya. Itu tidak pernah berubah. Ya. Apa prinsip karakternya? Kasih dan keadilan. Kasih dan keadilan kita baru pelajari tadi. Ya. Kalau dari dulu Tuhan itu kasih, sampai sekarang Tuhan kasih, dan sampai selama-lamanya Tuhan kasih. Kalau dari dulu Tuhan adil, sekarang Tuhan adil, dan sampai selama-lamanya Tuhan adil. Tidak akan pernah berubah. Ya. Bahkan saat dalam hubungan itu terjadi perubahan, ya, akibat ketidaktaatan manusia kan dalam hubungan akhirnya terjadi perubahan gitu. Toh. Itu dalam perubahan itu Tuhan tetap mempertahankan karakternya tetap sama tanpa perubahan. Jadi Tuhan itu tidak berubah. Ya. Karakternya tidak berubah. Ya, sekali lagi
karakter Tuhan kekal tidak berubah, tapi dalam hubungan timbal balik bisa ada perubahan dalam hubungannya, dalam relasinya. Ya, seperti itu ya. Dan ini dikonfirmasi oleh Perjanjian Baru ya, Yakobus 1 ayat 17. Tolong dibuka Bil. Yakobus 1 ayat 17. 17. Oke. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ya kan? Jelas sekali ya. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran ya. Jadi Tuhan itu tidak berubah. Ya, semua yang baik, semua yang sempurna itu berasal dari Allah. Seperti itu. Silahkan Bil tanggapannya. Iya. Dan ini menurut saya clear ya. Eh, karena saya pernah ditanya juga tentang kalau Allah itu berubah, kalau Allah itu tidak berubah, kenapa Tuhan tidak jadi menghukum, lalu jadi menghukum gitu ya. Ya, Hmm. itu dua hal yang berbeda ya. Makanya tadi Mas Yansen benar ya di awal kita harus memisahkan dulu ini dari konteksnya, dari konteks aslinya, bahkan dari malaikat itu sendiri ya. Bahwa yang maksudnya tidak berubah itu adalah prinsip. Dan itu saya sangat setuju ya. Dan nanti di pelajaran, aduh pelajaran berapa itu? Eh, ya mulai dari pelajaran sahabat depan lah, tapi mungkin klimaksnya nanti di pelajaran 10 ya. Di pelajaran 10 bahwa ya Tuhan akhirnya terbatas dalam melakukan sesuatu karena prinsip yang tidak bisa berubah ini. Gitu ya. Bahwa kenyataan bahwa dia tidak bisa merubah karakternya itu membatasi dia dalam menyelesaikan masalah. Ya, itu nanti kita akan lihat itu ya. Dan itu akan membuktikan bahwa yang kita bahas di sini benar, bahwa Tuhan itu tidak berubah, ya itu Alkitab maksudnya. Bahwa ayat ini tuh benar, dia tidak bisa merubah prinsip dan karakternya, kasih dan keadilan itu. Dan itu akhirnya membatasi dia dalam menyelesaikan isu yang terjadi, isu sentral yang terjadi di Alkitab, pertentangan kosmik gitu ya. Dia tidak bisa semena-mena dia melenyapkan setan, dia tidak bisa semena-mena dia A, B, C, D, E, F, G, nanti kita akan lihat. Ya itu akan terbukti nanti, kita akan bahas itu. Dan ya ini pembukaan yang sangat bagus ya, untuk masuk dalam tema yang lebih besar lagi dalam kasih dan keadilan, terutama tuh satu triwulan ini. Eh, Dari Seraph halaman 762. Setan menyatakan bahwa belas kasihan telah menghancurkan keadilan, bahwa kematian Kristus telah membatalkan hukum Bapa. Jika hukum itu mungkin diubah atau dibatalkan, maka Kristus tidak perlu mati. Akan tetapi, membatalkan hukum berarti mengabaikan pelanggaran dan menempatkan dunia di bawah kendali setan. Karena hukum itu tidak berubah, karena manusia hanya dapat diselamatkan melalui ketaatan kepada perintah-perintahnya, maka Yesus ditinggikan di kayu salib. Maksudnya mati di kayu salib ya. Namun, cara yang digunakan Kristus untuk menegakkan hukum itu digambarkan setan sebagai cara untuk menghancurkannya. Disinilah akan terjadi pertentangan terakhir dari pertentangan besar antara Kristus dan setan. Ya, itu kita lihat sendiri ya. Bagaimana Ellen G. White menerangkan bahwa eh, keadilan Tuhan ya tidak bisa berubah. Hukum Tuhan tidak bisa berubah. Ya, akhirnya dia mencari cara bagaimana menyelesaikan permasalahan ini, namun harus sesuai hukum ya. Dia mati akhirnya. Begitu, dia harus mati. Dan ya itu adalah pengorbanan yang luar biasa ya. Bukan hanya dia mengorbankan dirinya, menyelamatkan kita, tapi dia juga berhasil mempertahankan karakternya. Dan itu membuktikan ayat yang kita baca tadi. Mungkin itu, Mas Yansen. Ya, oke, terima kasih Bill. Kita sudah pelajari kalau Tuhan itu tidak berubah, ya. Ya, tapi seperti yang Bill bilang tadi ya, ada momen-momen di mana Tuhan itu dikatakan oleh Alkitab ya, Tuhan itu menyesal, Iya. ya kan? Nah, dalam pikiran kita sebagai manusia ya, menyesal itu kan perubahan, Mm-mm. ya kan? Pada dasarnya menyesal itu kan melakukan sesuatu, sesuatu itu disesali, lalu ya Berubah. berubah, gitu kan? Iya. Ya. Kalau dikatakan Tuhan tidak berubah, tapi Tuhan menyesal, loh berarti Tuhan berubah dong. Nah, itu kan jadi sebuah hal yang sulit untuk dipahami ya. Maka kita harus lebih teliti membacanya. Oke. Tapi satu hal yang harus kita ini ya, kita pahami, kalau kita menyesal itu adalah sebuah bentuk eh, pengakuan atas kesalahan diri. Ya, kita menyesal itu atas kesalahan kita, sederhananya gitu. Tapi kan tadi kita sudah pelajari Tuhan itu tidak pernah bersalah kan? Iya. Tuhan selalu melakukan apa yang benar. Jadi Tuhan itu menyesal bukan karena dia berbuat kesalahan. Dari situ saja sudah beda. Oke? Kita menyesal karena kita berbuat kesalahan.
Oke, penyesalan Tuhan ini beda jenisnya. Karena Tuhan tidak pernah bersalah, maka penyesalan Tuhan itu bukan karena dia berbuat salah lalu dia sesali. Ya, itu dulu. Ya. Sekarang kita baca ayatnya, kita buka Bilangan 23 ayat 19. Oke, bilangan Bilangan 23 ayat 19. ayat 19. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Oke, jelas ya kalau kita baca ini ayat yang jelas Tuhan tidak menyesal, ya. Kita buka bahasa Ibrani-nya, Bil. Oke, silakan. Ya. Eh Bilangan 23 ayat 19, Loish bukanlah manusia, El, Allah itu, ya sintaksnya beda ya. Loish El Ya, bukanlah manusia, Allah itu, Vikazev, Vikazev, maka dia berbohong. Uben Adam atau anak Adam atau anak manusia, Veyit Nachem, maka dia menyesal, maka dia Nacham. Oke, catat itu ya. Menyesal itu bahasa Ibrani adalah Nacham, ya, paham. Nacham. Hahu Amar, mungkinkah atau bisakah dia berkata, Amar ya, dia bilang itu Amar, velo yaase dan dia tidak melakukannya. Vediber dan dia berbicara, velo ye- yekimena dan tidak dari yekimena itu dari kata kum ya. Kum itu artinya bangkit, bangkit Oke. tegak dan tidak menegakkannya. Oke, dalam bahasa Indonesia tidak menepatinya. Ya, kalau kita berbicara kita tegakkan apa yang kita bicarakan itu artinya menepati ya. Sama Hmm, saja. Diterjemahkan secara dinamis ya supaya lebih mudah dimengerti. Tapi bahasa aslinya adalah berbicara dan tidak menegakkannya. Bahasa aslinya gitu. Oke, ya kita harus catat itu ya. Kata Naham, menyesal. Tuhan tidak menyesal. Jelas ya ayat ini ya. Nah, sekarang kita bandingkan ini dengan 1 Samuel 15. Kita baca ayat 11 dulu. 1 Samuel 15 Ayat 11. ayat 11. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Iya. Bilangan 23 ayat 19 sangat jelas Tuhan tidak menyesal. 1 Samuel 15 ayat 11 langsung bilang, aku menyesal. Dan di sini konteksnya Tuhan yang berbicara. Iya, Tuhan menyesal. Oke? Kita langsung dapat pertentangan di sini. iya. Jadi Tuhan tuh menyesal atau enggak? Nah, kita baca dulu bahasa Ibrani-nya, Bil. Oke. Samuel 11. Ya. Nihamti, aku menyesal. Dari kata yang sama itu, naham. Oke? Maksudnya gini, jangan sampai nanti ada yang ngarang terus bilang, ya menyesalnya ini beda dalam bahasa aslinya. Menyesal di Bilangan 23 ayat 19 pakai kata yang berbeda dengan menyesal yang di 1 Samuel 15 ayat 11. Enggak, itu kata yang sama persis, bahkan dalam bahasa aslinya juga sama persis. Ya, Iya. nihamti, aku menyesal, ya, kihimlahti, karena aku menjadikan raja, et Shaul, Saul, lemelech, untuk menjadi raja. Kisyaf ma'akharei, karena dia berbalik dari belakangku, ya, ve'et devarai loheikim, ya, dan perkataan-perkataanku, davarku ya, dia tidak jaga, dia tidak apa ya, dia tidak laksanakan terus. Hmm, Vaihar Leshmuel. Maka Samuel marah dalam bahasa aslinya itu Samuel marah ya, bukan sakit iya. hati. Ya meskipun sakit hati itu juga nggak salah, tapi bahasa aslinya marah. Dia marah sama Saul karena Saul berbuat seperti itu ya. Eh Vaishak et Adonai, maka dia menangis berseru itu, Yishak itu. Menangis berseru kepada Adonai, Hmm, kol halaila sepanjang malam. Ya, kata-katanya sama, naham. Oke, jadi nggak boleh ada yang berargumen ini pakai kata yang berbeda dalam bahasa aslinya. Harus baca sendiri dan setelah dibaca sendiri sama ya. Oke. Jadi yang satu Tuhan naham, yang satu Tuhan tidak naham. Nah, sekarang kita lanjutkan baca 1 Samuel 15.
ke ayat 29 bahasa Indonesia dulu, Bill. Oke, 29. Lagi, sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukanlah manusia yang harus menyesal. Oke, udah mulai bingung ya. Sekarang masih di pasal yang sama, perikop yang sama, kita cuma mundur beberapa ayat selanjutnya. 1 Samuel 15 ayat 29. Sekarang dibilang Tuhan menyesal lagi. Sekarang jadi sama dengan yang tadi di bilangan. Oke? Kan tadi dari bilangan, oke? Kan kita buka 1 Samuel 15 ayat 11. Begitu Mm-mm. masuk 1 Samuel 15 ayat 11, seakan-akan berkontradiksi. Kita lanjutkan kayak 29, sama lagi. Sama lagi dengan yang dibilangan. Ya, kita baca bahasa Ibrani ya, Bil. Untuk membuktikan kalau kata yang sama dipakai terus. Oke. Ya, Vegam Netzach Israel, dan apa yang mulia dari Israel, maksudnya Tuhan ya, lo yeshaker, tidak berbohong. Velo yinachem, lo yinachem dari kata nacham ya, dan tidak menyesal, ya kan? Ki lo Adam, karena dia bukanlah Adam, dia bukanlah manusia. Hu lehinahem, lehinachem ya. Dia bukan manusia yang harus menyesal. Oke, dilawan lagi nih. Dari bilangan dilawan sama 1 Samuel 15 ayat 11, dilawan lagi sama 1 Samuel 15 ayat 29 yang jadi sama lagi dengan bilangan. Belum selesai, lanjutkan kayak 35, Bil. Sampai hari matinya, Samuel tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel berduka cita karena Saul. Dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Ya, masih dalam pasal yang sama, perikop yang sama. Lanjutkan lagi ke ayat selanjutnya, ke ayat 35. Sekarang Tuhan menyesal lagi. Tuhan menyesal lagi. Cek lagi bahasa aslinya, Bil. 35. Velo Yasaf Shemuel lirot et Shaul. Dan Samuel tidak lagi melihat Saul. Oat yom moto. Sampai hari matinya dia. Ki hit Abel Shemuel. Ya, maka berdukalah Samuel. El Shaul. Atas Saul. Kepada Saul. Va Adonai. Dan Tuhan Niham. Ya, pakai kata yang sama lagi dari kata Naham. Tuhan menyesal. Ki himlih. Karena dia telah menjadikan et Shaul. Saul. Al Israel. Atas Israel. Dia telah menjadikan Saul raja atas Israel. Ya. 1 Samuel 15 ini ya, kalau kita mau bagi strukturnya ini bisa dibagi jadi tiga bagian ini. Ya. Sampai ayat 11 menyesal, sampai ayat 29 nggak menyesal, sama seperti yang diulangan, sampai ayat 35 menyesal lagi. Oke, jadi strukturnya adalah A, B, A aksen ya. Menyesal, tidak menyesal, menyesal. Apa maksudnya? Ya, apa maksudnya? Ini satu perikop. Belum kita bandingkan dengan ayat-ayat lain. Satu perikop aja kita udah ketemu eh, problem kayak gini. Dan mungkin masalah Tuhan menyesal itu 1 sampai 15 adalah yang paling sulit ya. Meskipun ada Hmm. ayat-ayat lain Tuhan menyesal, ini adalah yang paling sulit ya. Gini, Tuhan memang menyesal dia menjadikan eh, Saul sebagai raja. Ya, Tuhan memang apa menyesali kelakuan Saul. Paham maksudnya ya? Tuhan menyesali kelakuan Saul. Makanya di di 1 Samuel 15 ayat 11 ya dan 35 di bagian di mana Tuhan menyesal itu yang ditekankan apa? Kesalahan Saulnya. Jadi waktu merespon kesalahan Saul, Tuhan menyesal di ayat 11 dan 35. Tapi di ayat 29, di ayat 29 ya, mengenai karakternya sendiri yang tetap teguh dari dulu sampai sekarang, dia tidak menyesal di ayat 29. Oke? Jadi Tuhan tidak pernah menyesal atas kesalahannya sendiri karena dia selalu benar, bukan seperti penyesalan kita itu maksudnya. Di ayat 11 dan 35 dia menyesal telah menjadikan Saul raja, tapi kesalahannya ada di Saul. Tuhan menyesal. Di ayat 29 waktu Tuhan berbicara tentang dirinya sendiri, ya, oke, Tuhan tidak menyesal. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu teguh menepati janjinya. Tuhan itu selalu sesuai dengan karakternya.
Tuhan itu tidak pernah berubah, dia selalu kasih dan selalu adil. Tuhan tidak pernah menyesal dalam karakternya dia sendiri. Jadi maksudnya apa? Maksudnya Tuhan itu menyesal itu sebagai respon terhadap tindakan manusia. Entah manusia bersalah atau manusia bertobat. Itu momen di mana terjadi kata-kata Tuhan menyesal. Ya. Tapi dalam internal karakter Tuhan sendiri, tidak pernah ada penyesalan. Karena dia memang tidak pernah berubah. Seperti itu ya. Ya ini ayat yang sangat menarik ya. Terutama kalau kita benar-benar membaca itu ya dinamika dinamika antara Tuhan, Saul, Samuel dan bangsa Israel itu ya. Itu sangat dalam, tapi kita nggak punya waktu untuk membahas semua itu ya. Tapi itu poinnya. Mengenai umatnya, waktu umatnya bersalah atau bertobat, Tuhan ada penyesalan di situ. Artinya ada respon dong. Ada Ya. respon. Penyesalan itu lebih ke respon. Tapi dalam karakternya sendiri yang tidak pernah berubah, Tuhan nggak pernah menyesal. Karena dia emang nggak pernah bikin salah. Itu ya. Semoga ini bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lihat contoh di Alkitab di mana Tuhan menyesal atas hukuman, oke? Dan penyesalan itu terjadi karena umatnya bertobat, ya. Kita buka Yunus 3 ayat 10 yang kita sudah Ya. baca pekan lalu ya. Ayat pekan lalu ya. Ya, Yunus 3 ayat 10. Bentar. Ya, langsung bahasa Ibraninya aja. Oh gitu. Ya, teman-teman cek sendiri ya bahasa Indonesianya ya. Jonah, Jonah. Mana Jonah nih? Ya, itu. 10. Ya. Vayar ha Elohim, maka Elohim melihat, Allah melihat et moasehem atas perbuatan mereka. Maksudnya perbuatan orang Niniwe. Kishavu midarkam hara'a. Karena mereka berbalik dari jalan mereka, tingkah laku mereka yang ra'a. Ra'a itu artinya adalah buruk jahat. Oke? Kishavu midarkam hara'a. Karena mereka berbalik dari jalan mereka yang ra'a. Vayinachem ha Elohim. Maka Elohim yinachem. Dari kata nacham ya. Maka Tuhan menyesal. Menyesal atas apa? Al hara'a. Menyesal atas ra'a. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai malapetaka. Tapi dalam bahasa Ibrani Tuhan menyesal atas ra'a, atas hal buruk, ya. Asyir diber yang telah dikatakannya la asot untuk dilakukan lahem atas mereka. Maksudnya atas orang Niniwe velo asa dan dia tidak jadi melakukannya. Oke? Waktu orang Niniwe berbalik dari ro'a yang mereka lakukan, Tuhan membatalkan ro'anya. Logikanya adalah tingkah laku yang ro'a harusnya berakhir dengan nasib yang ro'a. Tingkah laku yang jahat harusnya berakhir dengan nasib yang buruk, malapetaka. Tapi dalam logika ilahi, ya, dalam kasih sayang ilahi, jika ada pertobatan, maka tingkah laku yang ro'a pun tidak mendapatkan nasib yang ro'a. Jika ada pertobatan, tingkah laku yang ro'a itu bisa mendapatkan nasib yang baik. Kenapa? Karena Tuhan naham, karena Tuhan menyesal atas ro'a yang sudah dia rancangkan. Ya, dalam belas kasihan Tuhan, jika seseorang dalam hal ini orang Niniwe, ya orang banyak ya, dalam hal ini orang Niniwe, jika orang Niniwe berbalik dari ro'a mereka, Tuhan menyesali ro'anya. Ya. Apakah artinya Tuhan berubah dari Tuhan yang kasih jadi tidak kasih? Apakah Tuhan berubah dari Tuhan yang adil jadi tidak adil? Atau sebaliknya? Enggak. Ini respon. Ya. Yang salah itu siapa? Orang Niniwe. Yang bertobat dari kesalahan siapa? Orang Niniwe. Maka respon Tuhan adalah apa? Dia menyesali hukuman. Dia menyesali hukuman yang sudah dia rancangkan. Ya kan? Yang ra'ah orang Niniwe. Yang harusnya dapat ra'ah, yang harusnya bernasib ra'ah, orang Niniwe. Tuhan tuh merespon itu. Sekali lagi, tidak ada perubahan dalam karakter Tuhan, tapi dalam hubungan ada. Waktu mereka menuruti Tuhan membatalkan dong hukumannya. Ya, itu maksudnya Tuhan menyesal ya. Dan sekolah sahabat kita memberi contoh yang lain ya, tapi saya nggak akan bacakan. Kita tulis aja daftarnya. Tolong dicatat Bill, Keluaran 32 ayat 14 ya, dan Yeremia 18 ayat 4 sampai 10. Ya, itu silahkan dibaca sendiri. Itu adalah contoh lain di mana Tuhan menyesali hukuman, kemudian dia batalkan hukuman itu. Tapi itu respon atas pertobatan. Bukan Tuhan sendiri bersalah terus dia menyesali kesalahannya, bukan seperti itu. Ya, jadi paham ya maksudnya Tuhan menyesal itu seperti apa ya? Dan
Tuhan menyesali hukuman sebagai respon atas pertobatan umatnya. Itu adalah tema umum di seluruh kitab suci. Seperti itu ya. Nah, silahkan dia tanggapannya. Ya, saya harap ini clear ya tentang penyesalan ini dan ya saya dulu pernah baca satu Samuel itu. Itu yang membingungkan sekali ya. Seolah-olah Tuhan apa? Kalau dulu saya Pelin-pelan. print plan bener Tuhan nih nggak jelas maunya apa, ambigu apa tuh namanya? Ya print plan ya, nggak jelas Ya. maunya apa ya. Tapi oh, akhirnya saya paham ya pada saat itu bahwa maksudnya bukan itu. Itu adalah respon terhadap kelakuan Saul ya dan ya itulah Tuhan yang kita punya ya dan kita harusnya bersyukur ya memiliki Tuhan yang seperti itu ya. Ya, apa namanya? Dia maksudnya begini saudara, seandainya dia tidak menyesal, ini kan di kasus Saul kan dia menyesal kok Saul berbuat seperti itu ya. Kalau Niniwe Hmm. kan dia menyesal karena kok aku oh, berbuat seperti ini, padahal mereka bertobat gitu kan, respon dari Ah, pertobatan. Tapi kalau Saul kan ya Saulnya gitu, kok dia bisa-bisanya gitu ya. Ya itu artinya apa, saudara? Itu artinya Tuhan itu peduli ya sama kita. Kalau dia itu hmm. indifferent kayak maksudnya ya udahlah bodo amat, ya ngapain? Ya untuk apa ada? Ya maksudnya berarti dia tidak begitu, dia tidak peduli sama kita itu ya. Itu fakta bahwa ada apa namanya? Fakta bahwa ada kata Tuhan menyesal dalam Alkitab yang adalah respon terhadap kelakuan kita, itu artinya dia peduli. Kalau dia benar-benar tidak peduli dengan kita, untuk apa ada kata itu? Untuk apa Alkitab menggambarkan dia adalah sosok yang seperti itu gitu? Karena ya bodo amat kita mau buat A B C D ya toh pada akhirnya gak penting-penting amat bagi saya gitu ya. Dan kita bisa lihat ya interaksi nanti kalau saudara punya waktu baca ya 1 Samuel 15 itu kita bisa lihat interaksi terutama responnya Samuel ya karena Samuel ini terbeban batin dan terbeban fisik ya terhadap Iya, iya. perilaku si Saul ini dan nanti saudara boleh baca lah. Dan kalau Samuel saja seperti itu, saya nggak bisa bayangkan bagaimana Tuhan ya yang dari dulu udah mencoba untuk berbicara dengan bangsa Israel tapi dia tak menolak, tetap maksa Saul jadi raja dan sebagainya macamnya. Ya, saudara lihat sendirilah ada satu kutipan ya bahwa ini selected messages saya pilih ini. Allah menghendaki kita untuk mengakui dosa-dosa kita dan merendahkan hati kita di hadapannya. Tetapi pada saat yang sama, kita harus memiliki keyakinan kepadanya sebagai Bapa yang lembut, yang tidak akan meninggalkan mereka yang menaruh kepercayaan kepadanya. Allah tidak meninggalkan kita karena dosa-dosa kita. Kita mungkin melakukan kesalahan dan mendukakan rohnya. Tetapi ketika kita bertobat dan datang kepadanya dengan hati yang menyesal, dia tidak akan menolak kita. Ada rintangan yang harus disingkirkan. Perasaan yang salah telah dipelihara, dan ada kesombongan, kemandirian, ketidaksabaran, dan gerutu. Semua ini memisahkan kita dari Allah. Dosa-dosa harus diakui. Harus ada pekerjaan kasih karunia yang lebih dalam di dalam hati. Mereka yang merasa lemah dan putus asa dapat menjadi orang-orang Allah yang kuat dan melakukan pekerjaan yang mulia bagi Sang Guru. Tetapi mereka harus bekerja dari sudut pandang yang tinggi. Mereka tidak boleh dipengaruhi oleh motif yang egois. Ya, jadi dari dari kutipan ini sudah jelas ya. Ya, kalau seandainya Tuhan itu menyesal atas perbuatan kita dan terus menyesal atas perbuatan kita ya cuma dua kemungkinannya. Yang pertama kita terlalu egois untuk untuk pertobatan, kita nggak mau bertobat. Yang kedua kita terlalu merasa bersalah untuk bertobat. Ah saya udah terlalu salah, Tuhan nggak mau mengampuni kita. Atau "Wah, nggak kok saya nggak salah, ya antara itu aja. Nah, perihal ini ayat ini apa kutipan ini berbicara bahwa jangan sampai kita terjebak dalam motif seperti ini ya. Kita terlalu merasa bersalah. Faktanya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Atau kita terlalu merasa tinggi. Ingat, kita harus rendah hati untuk meminta pertobatan. Mungkin itu, Mas Yansen. Hmm. Oke. Sekarang kita lihat aplikasinya pelajaran ini bagi kehidupan kita melalui perkataan Yesus, melalui khotbah Yesus ya. Kita Hmm, buka Matius 5 ayat 43 sampai 48 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. oke. Ini BIMK ya. Ya. Matius 5 ayat 43 sampai 48. 43. Kalian tahu bahwa ada juga ajaran seperti ini. Cintailah kawan-kawanmu dan bencilah musuh-musuhmu. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, cintailah musuh-musuhmu dan doakanlah orang-orang yang menganiaya kalian.
supaya kalian menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Sebab Allah menerbitkan mataharinya untuk orang yang baik dan untuk orang yang jahat juga. Ia menurunkan hujan untuk orang yang berbuat benar dan untuk orang yang berbuat jahat juga. Sebab kalau kalian mengasihi hanya orang yang mengasihi kalian saja, untuk apa Allah harus membalas perbuatanmu itu? Bukankah para penagih pajak pun berbuat demikian? Dan kalau kalian memberi salam hanya kepada kawan-kawanmu saja, apakah istimewanya? Orang-orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat begitu. Bapamu di surga mengasihi semua orang dengan sempurna. Kalian harus begitu juga. Ya, sangat indah ya parafrase Ya, dari bahasa Indonesia masa kini. Oke, coba kita bandingkan ayat 48-nya aja dengan terjemahan baru. Ya, jarang-jarang kan saudara membandingkan bahasa Indonesia masa kini dengan terjemahan baru ya. iya. Ini ayat 48 saja ya. Ya, 5 ayat 48 terjemahan baru. Oke, nah 48. Karena itu Oke. haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Oke. Ayat yang terkenal dan saya yakin banyak di antara para penonton yang hafal ayat ini. Oke, Hmm. karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kalau bahasa Indonesia masa kini, Bapamu di surga mengasihi semua orang dengan sempurna. Kalian harus begitu juga. Pertanyaannya, mana yang lebih sesuai sama bahasa asli? Hmm. Yang lebih sesuai sama bahasa asli itu adalah yang terjemahan baru, bukan yang bahasa Indonesia masa kini. Oke? Cek aja. Oke, kita buka aja supaya yakin. Matius 5 ayat 48 bahasa Yunani. 48. Iya. Eseste sun imis telioi. Ya, maka kalian haruslah sempurna. Telioi dari kata teleos, sempurna, penuh ya. Os opater imin o uranios, ya, seperti Bapa surgawi kalian, teleos estin, adalah juga sempurna, adalah juga penuh. Oke? Jadi dari terjemahan yang kita sudah lihat bahasa Indonesia masa kini dan TB, yang lebih sesuai dengan bahasa Yunaninya itu adalah TB, terjemahan baru. Tapi, tapi meskipun terjemahannya lebih sesuai, kita kan tetap sering bertanya Maksudnya apa? secara teologi maksudnya apa sempurna? Sempurna seperti apa? Sempurna dalam hal apa? Ya, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bapa sempurnanya seperti apa? Dalam hal apa? Kita jadi harus sempurna dalam hal apa dan seperti apa juga. Cara paling gampang untuk mengetahui itu adalah baca konteksnya. Ya kan? Dan kalau kita baca dari konteksnya, dari ayat 43, ternyata sempurnanya itu dalam hal mengasihi. Iya, Maka BIMK Bahasa Indonesia Masa Kini tidak bertujuan untuk menerjemahkan sedekat mungkin dengan bahasa asli. Bukan itu tujuannya BIMK. Ya, karena BIMK kan diterjemahkan oleh LAI juga. iya, LAI udah bikin TB, terjemahan baru. Kalau LAI memproduksi satu terjemahan yang pendekatannya sama kayak TB, ngapain bikin dua terjemahan berbeda? Itu maksudnya. Ya, jadi LAI bikin BIMK tujuannya memang bukan untuk mendekati bahasa aslinya, tapi tujuannya untuk menyederhanakan ayat-ayat yang sulit supaya lebih mudah dicerna. Oke? Ternyata sempurnanya itu adalah sempurna dalam hal mengasihi, dalam konteks mengasihi. Yang kita semua biasanya bingung, sempurna dalam hal apa sih? Ternyata konteksnya mengasihi dari ayat sebelumnya. Maka BIMK menangkap itu dalam bentuk parafrase, meskipun nggak sama dengan bahasa Yunaninya, tapi itu memperjelas makna teologinya. Bapamu yang di surga mengasihi semua orang dengan sempurna. Kalian harus begitu juga, ya. Sempurnanya itu dalam hal mengasihi ternyata. Tuhan mengasihi semua orang itu sempurna. Kita harus begitu juga. Ya, sebuah parafrase yang sangat indah dari bahasa Indonesia masa kini. iya, Oke, seperti apa kasih yang tidak sempurna itu teman-teman? Ya, kasih yang hanya mengasihi orang yang baik ke kita. Kalau musuh kita nggak kita kasihi. Lihat tadi Yunus, ya. Kalau ada orang yang baik ke Yunus, saya yakin Yunus akan tetap mengasihi. Tapi iya, orang Niniwe, orang yang jahat ke dia, musuhnya, Yunus nggak mampu untuk mengasihi itu. Tuhan, bagaimana Tuhan? Niniwe yang jahat itu, Niniwe yang sudah apa, sudah menyiksa gitu ya, sudah menindas umat yang dikasihinya bangsa Israel. Niniwe yang melawan Tuhan itu, yang menyembah berhala itu pun Tuhan kasihi. Itulah Tuhan.
Ya, Tuhan memang kasih sama Israel, tentu sangat kasih. Israel adalah harta karunia Tuhan. Tapi Tuhan juga sangat kasih kepada Niniwe. Tuhan gak hanya kasih kepada orang baik, Tuhan kasih juga orang jahat. Begitu juga kita. Tuhan mengasihi sempurna loh. Ya, Tuhan mengasihi sempurna. Kita harus begitu juga. Ya. Haruslah kamu semua sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Kalau masih bingung, Tuhan mengasihinya sempurna. Kita harus gitu juga. Ya, seperti itu ya. Tuhan itu adilnya sempurna. Nah, itu juga kita harus begitu juga ya. Silahkan Ya. Bill, tanggapannya. Ya, saya rasa ini penutup yang bagus ya. Saya tidak perlu menambahkan lagi, tapi ya ini tantangan yang berat ya. Tantangan yang menurut saya cukup berat di era sekarang ya, karena mata ganti mata, gigi ganti gigi di era sekarang ini. Apalagi apa ya, pergolakan semakin tinggi dan ya kadang-kadang kita bahkan sebagai orang muda pun apa misalnya kita selek atau apa ya, selek itu apa, kita ada nggak senang sama orang gitu ya, ya kadang-kadang kita nggak mau, ya bener ya, menyapa saja nggak mau gitu kan, malas lah atau apa. Dan ini praktikal sekali ya yang Tuhan bilang ya, eh, masa kamu hanya memberi salam ya kan. Itu praktikal sekali ya, nggak perlu yang susah-susah gitu, nggak perlu kasih gift atau apa, nggak, salam Hmm, aja pun kita nggak, kadang-kadang kita nggak mau ya. Ya, itu agak sulit. Ternyata agak sulit untuk kita praktekkan, dan saya rasa ini apa motivasi yang bagus untuk kita ya di pelajaran ini, menegur saya, menegur kita semua. Mari kita coba untuk mengasihi secara sempurna dan apa, menjunjung tinggi keadilan secara sempurna sama seperti Tuhan. Mungkin itu Mas Hansen. Ada kutipan yang mau dibagikan? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Baik, mari kita coba lihat pertanyaan hari Jumat ya, saudara-saudara. Pertanyaan hari Jumat nomor 2 ini. Pernahkah Anda meragukan kebaikan Allah? Apakah Anda mengenal seseorang yang meragukan kebaikan Allah karena tindakan orang-orang yang mengaku mengikut Allah, atau hanya karena semua kejahatan di dunia? Bagaimanakah Anda mengatasi keraguan itu untuk diri Anda sendiri? Dan bagaimana Anda bisa membantu seseorang yang bergumul dalam keraguan tentang kebaikan Allah? Lihat pelajaran minggu depan. Ini pertanyaan untuk belajar sebenarnya. Suruhan untuk belajar ini. Gimana nih Mas Hansen? Iya. Kita harus akui ya, apa yang kita bahas sekarang itu belum lengkap. Benar. Oke? Kita bahas tentang kasih dan keadilan Allah dengan kenyataan bahwa kita masih melihat adanya ketidakadilan di dunia ciptaan Allah ini. Hmm. Oke? Kita masih melihat banyaknya penderitaan di dunia ciptaan Allah ini. Kita masih melihat banyaknya kejahatan di dunia ciptaan Allah ini. Kalau Allah itu memang sepenuhnya baik, Allah itu sepenuhnya benar, Allah itu sepenuhnya adil, dan dia maha kuasa, jadi dia sanggup melakukan apapun, kenapa Tuhan membiarkan masih ada ketidakadilan, masih ada kejahatan, dan masih ada penderitaan di dunia ini? Kenapa itu terjadi? Ya, kalau Tuhan memang benci, ya, dengan eh, apa tadi katanya Yesaya 61 Yesaya 1:23 itu, kalau memang Tuhan benci dengan suap, dengan sogokan, Tuhan benci dengan ketidakadilan hukum. Kenapa yang suap dan sogok dan tidak adil secara hukum malah makin makmur hidupnya, dan kita yang berusaha jujur malah makin susah hidupnya? Di mana keadilannya Tuhan? Oke. Lalu kalau ternyata Tuhan nggak mampu menyelesaikan itu, di mana kemahakuasaannya? Ya, ternyata masalah masalah kasih dan keadilan Tuhan ini masih menyisakan banyak pertanyaan, dan semuanya belum semuanya terjawab sekarang. Ya, saya mengundang kita semua untuk lebih giat lagi belajar, dan pekan depan ya kita akan menjawab itu melalui pelajaran sekolah sahabat. Ya, Ya. silahkan Bil, tanggapannya. Kita akan belajar ini ya, pertanyaan paling paling populer dalam Christian philosophy, yaitu masalah kejahatan atau the problem of evil. Itulah pelajaran kita sahabat depannya. Saudara cari aja the problem of evil, itu banyak sekali attempts atau banyak sekali apa namanya, metode-metode kerangka berpikir yang dicoba, yang mencoba untuk menjawab pertanyaan ini ya, masalah kejahatan. Kenapa kalau Tuhan itu adil, maha kuasa, semuanya itu sempurna, tapi masih ada kejahatan? Kenapa itu bisa terjadi? Nah, kita bersyukur kita mendapatkan pakar yang sangat expert dalam hal ini, John Peckham ya. Dia me- men- menemukan satu apa
argumen yang baik dan didukung secara alkitabiah untuk menjawab pertanyaan ini dan sangat disayangkan kalau kita tidak belajar ya karena ini luar biasa saudara. Cara kita menjawab pertanyaan ini akan merubah banyak sekali perspektif kita dalam kesusahan karena kita semua orang mengalami kesusahan bukan gitu ya. Jadi kita akan melihat sahabat depan jangan lupa ya kita belajar. Mungkin itu Mas Ya, Anderson dari saya. terima kasih Bill. Ayo, mari kita rangkum pelajarannya. Oke, saran poin diskusi. Oke, nomor satu. Iya, yang pertama adalah Tuhan mencintai keadilan itu ya. Lebih tepatnya adalah Tuhan mencintai tzedek dan mishpat. Ya, Iya, saya sarankan ini dijelaskan ya karena dua-duanya bisa diartikan keadilan itu. iya. Oke, tapi tzedek itu adalah kebenaran dalam hal perilaku yang maksudnya adalah perilaku yang adil. Hmm, Righteousness kan. Mishpat itu adalah keadilan tapi dalam konteks legalnya, konteks hukumnya maksudnya apa? Penghakiman. Ya. iya. Itu harus dijelaskan. Ayatnya ada di mana? Mazmur 33 ayat 5. 33 ayat 5. Oke. Nah, kemudian dibandingkan dengan Yesaya 61 ayat 8, ya. Di Yesaya 61 ayat 8 dikatakan sama, Tuhan mencintai mishpat. Ya, Tuhan mencintai mishpat. Tapi apa konteksnya? Kenapa bisa di situ Tuhan bilang Tuhan mencintai mishpat? Konteksnya adalah kita baca di Yesaya 1:23. Ternyata di Yesaya 1:23 di zamannya Nabi Yesaya, ya, Israel itu sangat kurang keadilan di situ. Ya, Eh, pemimpin bersetongkol dengan para koruptor, banyak suap, banyak a- apa itu sogokan, ya, dan hukum tidak berpihak ke orang yang lemah, ya. Dan selain Tuhan mencintai keadilan, Tuhan itu selalu berusaha apa? Berusaha supaya kebenaran dan keadilan, ya, Tzedek dan Mishpat itu ditegakkan di dunia ciptaannya ini, ya. Itulah Tuhan. Kasih dan keadilan itu selalu bersatu, tidak bisa dipisahkan. Ya, maka kita harusnya seperti itu juga. Oke, ini sangat menarik ya, bagian awal dan ini jadi fondasi, jadi fondasi ini. Ya, bahkan kalau waktunya cuma 10 menit atau 5 menit, ya ini yang harus dibahas. Kalau nggak sempat bahas yang lain, yang ini yang harus dibahas. Ini yang paling fondasi. Iya. Oke, ya. Tapi nggak mungkin diskusi 10 menit kecuali ada event khusus dan hanya akhirnya hanya rangkuman ya. Kalau diskusi ya umum biasanya sampai 50 menit kan. Nah, maka poin selanjutnya adalah tentang Tuhan yang selalu benar. Ya. Dia hanya melakukan yang benar dan dia selalu melakukan yang benar. Artinya masalah Tuhan mencintai keadilan itu Tuhan bukan hanya ngomong, ya, tapi dia sendiri seperti itu, ya. Ayatnya ada di Ulangan 32 ayat 4 dan Mazmur 92 ayat 15, ya. Itu. Oke. Lanjutkan di Maleakhi 3 ayat 6 dikatakan Tuhan tidak berubah, ya. Tuhan tidak berubah. Ya. Tapi kita baca ke ayat selanjutnya, Maleakhi 3 ayat 7. Ternyata dalam hubungan Tuhan bisa berubah, ya. Tergantung apakah umatnya ini menurut atau tidak. Jadi ada hubungan timbal balik. Jadi dalam hubungan Tuhan bisa berubah. Lalu yang dimaksud Tuhan tidak berubah apanya? Yang tidak berubah itu adalah karakternya. Tuhan itu selalu kasih dan hanya kasih dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan itu hanya adil dan selalu adil dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Karakter Tuhan, kasih dan keadilan Tuhan itu tidak pernah berubah. Tapi dalam hubungan bisa ada perubahan dalam hubungan timbal balik itu. Ya, tapi meskipun perubahan itu terjadi, itu masih tetap dalam koridor kasih dan keadilan. Itunya tidak pernah berubah, koridor kasih dan keadilannya. Ya, jangan sampai salah di sini ya, karena ini adalah konsep yang sangat penting ya. Karena kalau kita salah, kita benar-benar menyalahpahami Tuhan, itu nanti kita bisa berpikir yang aneh-aneh tentang Tuhan. Iya. Kalau kita sampai salah di sini ya, seperti itu ya. Kemudian, ya ini dikonfirmasi di Perjanjian Baru ya, Yakobus 1 ayat 17. Ya. Eh, Lalu Tuhan menyesal. Tuhan menyesal. eh Apa maksudnya? Ya, dia tidak berubah, tapi kok dia bisa menyesal? Ya kan? Nah, pertama, sebelum dibaca ayat-ayatnya, dibedakan dulu dengan penyesalan kita.
Ya, penyesalan kita itu adalah menyesal karena kita sudah berbuat salah, mengakui kita sudah berbuat salah itu penyesalan manusia, ya kan? Tapi penyesalan Tuhan bukan karena dia telah berbuat salah, karena Tuhan tidak pernah bersalah, Tuhan selalu benar. Jadi penyesalan Tuhan itu beda. Oke, lalu seperti apa penyesalan Tuhan? Nah, baca beberapa ayat ya. Yang pertama Bilangan 23 ayat 19. Oke, kemudian dibandingkan dengan 1 Samuel 15 ayat 11, 29 dan 35. 11, 29 dan 35 ya. Di situ dikatakan Tuhan menyesal, ya. Tuhan menyesal, lalu Tuhan tidak menyesal, lalu Tuhan menyesal lagi, ya. Maksudnya apa? Setiap kali dikatakan Tuhan menyesal, maka itu hubungannya dengan keputusan manusia, respon terhadap keputusan manusia. Entah manusia bersalah atau bertobat, di situ Tuhan menyesal. Oke, tapi kalau dikatakan Tuhan tidak menyesal, itu hubungannya adalah dengan karakternya. Tuhan tidak menyesali karakternya karena dia tetap sama dan tidak pernah berbuat salah. Jadi Tuhan tidak bisa menyesali karakternya. Janjinya selalu tepat, jadi Tuhan tidak bisa menyesal. Ya, sekali lagi ya, kalau Tuhan menyesal itu selalu dalam konteks merespon tindakan manusia, entah manusia jahat atau bertobat. Oke, tapi kalau Tuhan menyesal itu selalu hubungannya dengan karakternya yang tidak berubah. Ya, nah ada contoh di mana Tuhan menyesali hukuman karena manusia bertobat. Ya, contohnya ada di Yunus 3 ayat 10, itu yang pertama. Kemudian contoh selanjutnya ada di Keluaran 32 ayat 14 dan Yeremia 18 ayat 4 sampai 10. Keluaran Tiga 3 puluh ayat. dua ayat 14 dan Hah? Yeremia 18 ayat 4 sampai 10. Ya. Tadi saya pakainya yang Yunus ya, tapi saudara-saudara boleh pakai yang lain lagi. Dan kalau waktunya cukup ya pakai semuanya. Tapi Ya. saya rasa nggak cukup ya. Saya rasa nggak cukup itu. Ya, dan catat bahwa nggak ada perbedaan bahasa di sini. Oke, jangan sampai ada yang sok-sok ngide terus bilang, ya kata menyesal di sini dan kata penyesal di sini beda. Nggak ada bedanya. Konteksnya yang membedakan teman-teman ya. Kata menyesalnya sama, nakam ya. Oke, jadi jangan ada yang ngarang ya, karena saya melihat beberapa kali ya, ada ternyata yang ngarang gitu ya. Ini ada beda di sini dan di sini. Ini nggak beda kok. Oke. Kemudian Matius 5 ayat 43 sampai 48 ya, tentang ya kasih yang ini ya, tentang kasih yang benar ya. Kasih yang benar, kasih yang sempurna, kasih yang lengkap. Oke. Bandingkan ayat 48-nya antara TB dan BIMK ya. TB lebih sesuai dengan bahasa Yunaninya. Kata perkataannya lebih sesuai dengan bahasa Yunani. Oke. Tapi apa istilahnya ya? Belum jelas secara makna teologi. Sebenarnya bisa aja jelas tinggal baca ayat sebelumnya ya. 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 Tapi BIMK memasukkan penjelasan dari ayat sebelumnya dalam terjemahan ayat 48. Itulah namanya parafrase. Oke. Ternyata hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna, yang itu sesuai dengan bahasa Yunani itu maksudnya adalah dalam hal mengasihi. Maka BMK menangkap itu. Kalau Tuhan mengasihi secara sempurna, hendaklah kita mengasihi secara sempurna. Mengasihi secara sempurna itu apa? Tidak pandang bulu, tidak pilih-pilih. Ya, kasihilah orang yang baik ke kita, kasih juga orang yang jahat ke kita. Kasihi teman kita, kasihi juga musuh kita. Tuhan mengasihi secara sempurna, hendaklah kita mengasihi secara sempurna. Ya, seperti itu. Dan pertanyaan nomor 2 hari Jumat, nggak perlu dijawab, boleh disinggung sedikit ya. Apa masalah yang ada di pertanyaan itu, tapi nggak perlu dijawab. Dorong. Ya, maksudnya gini, perdalam pertanyaannya secara kritis supaya memantik pemikiran dari anggota SS supaya mereka makin semangat untuk belajar dan penasaran ya, karena nggak mungkin nggak penasaran orang, topik ini berhubungan langsung dengan kehidupan kita kok, jadi nggak mungkin nggak penasaran. Oke, jadi pertanyaan nomor 2 hari Jumat itu jangan dijawab dulu tapi coba buat pertanyaannya lebih tajam lagi, buat pertanyaan lebih tajam, memantik anggota SS untuk belajar supaya pekan depan diskusi kita jadi lebih dalam lagi ya. Bisa disempatkan sebentar ini ya, 2-3 menit mungkin ya. Ya, Iya. seperti itu, Bill. Ada Ya. tambahan? Saya rasa ini udah cukup ya, udah cukup ya. Pertama, eh, pertanyaan nomor 2 tadi ya benar ya. Itu akan menjadi batu loncatan yang sangat baik ya untuk belajar pelajaran pekan Iya. depan. Dan ya itu pelajaran yang sulit ya. Pelajaran pekan depan itu salah satu pelajaran yang sulit karena salah satu pertanyaan yang
sulit dan mungkin tersulit ya. Bahkan dalam kehidupan kita sendiri ya. Dalam Betul, kehidupan kita sendiri dan nanti saudara akan betul. lihat bukan cuma kita yang berpikir seperti itu, Daud juga berpikir hal yang sama dalam Ya Mazmur. Ayub, Ayub semuanya Ayub ya. pertanyaan yang sama. Kenapa? Kenapa? Kenapa mereka seperti ini? Sedangkan saya yang berusaha seperti ini tidak seperti itu. Ya sama. Iya, Kita juga bertanya yang sama dan itu pertanyaan umum kalau kita memaknai kehidupan ya. Kalau kita hidup iya. tidak memaknai itu ya kita nggak mungkin nggak akan bertanya kita Ya, jalan kalau kita aja hidup seperti robot mungkin kita nggak bertanya itu ya. nggak bertanya. Tapi kalau kita adalah makhluk hidup yang peka terhadap ketidakadilan dan karena kita sudah belajar di sekolah sahabat ya harusnya pertanyaan itu muncul paling tidak sekali lah dalam kehidupan kita. Dan itu Mm-mm. luar biasa ya. Semoga kita bisa belajar pelajaran pekan depan, tapi pelajaran pekan ini dulu harus kita pelajari ya supaya Iya. fondasi kita kuat. Kalau kita belajar pelajaran pekan depan tapi pelajaran pekan ini kita apa Iya, nggak ngerti, wah pekan depan tuh susah akan sih. bingung, bingung Wah, total. susah sih. Pasti akan bingung ya. Jadi Ya ini harus pasti. clear dulu ini ya pekan ini. Benar, Seperti itu. harus harus karena ini prinsipnya nih ya, tidak berubah, menyesal maksudnya apa, kasih dan keadilan bisa berjalan beriringan gitu ya. Itu dia. Iya. Harus clear. Baik, saudara-saudara sekalian, sampai di sini pelajaran pekan ini ya. Dan luar biasa pelajaran ini mengajari kita banyak hal dan biarlah kita bisa mengaplikasikan ya apa yang menjadi poin inti dalam pelajaran ini. Dan saya akan tutup kita di dalam doa. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas tuntunan Roh Kudus-Mu dalam pembelajaran kami kali ini. Bapa, dengan rendah hati Tuhan, kami meminta tuntunan-Mu supaya kami boleh mengerti, kami boleh melakukannya, dan terlebih lagi Tuhan kami berdoa secara khusus bagi para guru sekolah sahabat supaya boleh mengajar sesuai dengan hikmat yang daripada-Mu, dan kami yang mendengarkan supaya boleh mengerti. Bapa, bantu kami Tuhan, ajari kami untuk bisa memiliki kasih yang sempurna sama seperti Engkau. Walaupun dalam segala keterbatasan kami menyerahkan diri kami Tuhan untuk boleh Engkau pakai untuk memajukan pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni segala dosa kami, sempurnakan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin, Baik, amin. terima kasih saudara-saudara semua. Sampai jumpa pekan depan. Shalom Shalom. semuanya. Shalom.